Jadi beda presiden ya. Nah, sedangkan Kamala lebih kacau lagi. Pokoknya kalau dia pilih presiden, saya nggak mau kasih dana lagi nih buat si Israel katanya. Kalau Biden ya masih bisa lah, masih keluar begitu ya. Nah, tapi ngomong-ngomong ini kok di Senat gimana? Tapi Pak SK, ngomong-ngomong ini kok ini kita ini apa? Ibu Koni sama Ibu Koni sama Ibu Monik kok nggak pernah muncul ya dalam ini ya di Zoom-nya Pak Pol ya? Ya kan dia sibuk juga kali Pak, dia udah jadi pembicara di luar kali. Pak SK, punya kerjaan juga. Iya. Tapi kita ini punya harapan besar nanti Januari. Soalnya si Trump udah janji mass deportation, deportasi massal. Nah itulah. Iya. Kalau dia mah udah tahu persis Pak. Nah kalau yang Kamala Biden ini ya bukan dibegoin, sebenarnya tahu aja. Cuman dia memang kalau dia deportasi atau dia benar terang-terangan mendukung Israel untuk menghabisi Iran dan semua proksinya, dia takut Pak. Di situ ada 3 juta suaranya orang-orang Muslim di situ. Kehilangan Demokrat itu. Nah, dia mau jagalah di situ. Ya, kan negara-negara seperti model yang Palestina mestinya seperti di West Bank kan hidup enak. Lebanon dulu tuh hidupnya enak ya. Makmur udah kayak paradise saja, cuman ya sekarang kan hancur. Apalagi ya gara-gara kayak begitu, keluar-keluarnya semua itu proksi-proksinya si Khamenei ya. Begitu. Nah, tapi si Iran juga nih bisa jadi hancur juga nih ya, rakyatnya kesian, tapi ya kita harapkan mungkin ada lah ya, korban pasti ada aja, tapi kita harapkan kecil di Iran, tetapi ya rejim ini yang mesti digulingkan. Lalu Cemi, lalu lanjut lagi ya. Salam Pak. Halo Mbak Paul Aduh, saya terima kasih udah jemput di Frankfurt ya. Luar biasa. Aduh Pak Andi yang lagi jealous. Iya, Kenapa aku nggak dijemput? Aku nggak mau jemput, nggak mau. Maunya jalan-jalan takut sama bininya. Iya gitu ya. Ya bisa aja. Oke, lanjut. Pak Andi itu menghindar supaya nggak ribut Pak, saya tahu tuh. Jadi gini Pastor, singkatnya kalau saya kurang setuju pajak dinaikin di Indonesia. Itu bencana. Kalau saya jadi bencana itu bangkrut langsung. Kalau pajak sekarang apa lagi yang mau dipajak? Orang rakyat aja udah daya beli masyarakat udah susah. Mau dipers apalagi gitu loh. Memang kalau kenaikan pajak itu jangan kayak sekali itu toleransi gitu untuk saat ini ya. Karena banyak PHK, banyak ini sehingga usaha pun saya khawatir Pak dengan kondisi begini. Kalau Prabowo nggak atur strategi bagus, dia bisa dilengserin loh Pak. Serius Pak. Bisa dilengserin dia. Dengan ini kan semuanya dari ekonomi Pak. Kalau ekonomi bagus, dia bisa bangkitin. Saya pikir pengetatan anggaran negara itu di proyek-proyek yang nggak perlu kayak IKN tuh nggak usah dikeluarin uang spesial juga. Stop. Kalau saya gitu Pak. Kalau saya ngapain buang-buang duit sementara ini kita lagi. Terus kedua Pak, luar negeri itu sudah trauma. Apalagi ada undang-undang nanti penyitaan aset Pak. Siapa yang mau tahu modal tiba-tiba semua investasi yang ada di bredel, disita. Siapa yang mau masuk ke sini? Terus itu Pak, yang penting kepercayaan publik luar negeri itu adalah hukuman mati bagi koruptor. Kalau itu dilaksanakan, luar negeri lihat, oh ini serius nih. Kayak Vietnam, Cina, kan begitu Pak. Jadi mereka mau tanam modal. Terus ketiga Pak, pertanian aja lah diupayakan Pak. Pertanian itu semua nanam mangga di Jawa. Cari pasar dong. Ke Australia, kemana? Mangganya Indonesia tuh harum manis Pak. Kita di sini Amerika tuh tahu Pak Teddy tahu deh. Mangganya rasanya udah nggak nano-nano Pak. Kalau harum manis, mana lagi? Itu pasti disuka Pak.
Kalau saya pertanian itu nggak perlu itu tanam mangga semua. Kalau jeruk kita kalah lah Pak. Tapi kalau mangga itu udah jaminan mutu, packingnya dibagusin, terus fresh, nggak ada hama, nggak ada ini. Insya Allah kata orang sebelah pasti makmur tuh Indonesia dari petaninya ya. Itu aja sih Pastor. Terima kasih Pastor. Halo, terima kasih. Sekian dulu. Oke ya, saya terima kasih nih. Lagi nyangkul. Halo, ada suara? Pandi, Pak Paul. Jo Cemi, hilang Cemi. Oke, Cemi. Alam misuhin Islam. Waduh, jangan. Kita kan orang baik-baik. Tertawa jahat. Ini ada beberapa poin ya. Yang pertama mungkin 2-3 poin. Yang pertama saya nggak nyampe otak saya nih. Kan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, itu kaya dengan sumber daya alam baik yang bisa diperbaharui maupun yang tidak bisa diperbaharui. Belum lagi termasuk hasil lautnya. Tapi kenapa justru pendapatan negara itu paling besar terletak pada pajak dari rakyat? Nggak nyampe otak saya di sini gitu loh. Ini rakyat yang butuh bergantung pada negara atau negara yang lagi butuh duit rakyat gitu loh. Padahal ini kan negara kaya gitu loh. Ya lewatlah, lanjut. Yang kedua, ini Pak Paul, mungkin Pak Paul atau SK atau Permesta 3 tahun sekolah Ruci nih. Terus Paul Dere, mungkin bisa kasih masukan. Dulu kita ingat dong tahun 2003 ya, waktu Amerika menginvasi Irak, hanya dengan dugaan bahwa Irak mempunyai senjata pemusnah massal gitu loh. Nah, kenapa Amerika tidak melakukan hal ini sekarang terhadap Iran begitu loh? Serang aja gitu loh. Dengan dugaan apa nuklir yang liar yang tidak terkendali. Saya yakin kok, bukan rasa lagi gitu loh. Yakin kayak Arab Saudi, kayak Jordan gitu loh, kayak Kuwait juga pasti mendukung kok serangan itu. Apalagi kan ini Syiah gitu loh. Mungkin Pak SK yang beda presiden, Pak. Beda kenapa? presiden. Iya sih. Kalau dulu Republik, ya sayap kanan. Jadi nasional. George Bush Republik ya? Republik. Kalau ini semenjak si Obama ketemu Clinton itu semua si Biden, apalagi si Kamala nih, ya kan? Itu Demokrat. Nah, dia ya agak kayak banci-banci lah Pak, susah suam-suam kutu. Paham. Nah, modelnya jadi enakan ini Trump ini yang maju ya, biar hajar semua kayak gitu. Gitu. Mantap. Begitu. Ronald Reagan, nah mestinya kayak lebih koboi Pak, kayak Trump lebih koboi. Iya. Nah, perlu yang model kayak gini gitu. Ya kayak kita butuh yang kayak Prabowo, jangan modelnya yang suam-suam kuku banci kayak Jokowi. Susah, beres Pak negaranya. Iya, nggak berani, nggak punya kemampuan ya. Jadi ini kayak paham. Israel udah pengen ngebalas si siapa nih namanya fasilitas nuklirnya si siapa? Iran. Si Biden udah pesan-pesan jangan katanya ya, dia takutnya di situ benar-benar
akan menjadi ledakan yang besar sekali Pak. Takutnya nggak tahu kan, nah, seperti itu. Nah, tetapi kan bahaya. Ini kalau sampai ada musuh yang seperti ini didiamkan ya, ini yang justru membiayai para teroris-teroris ini, proksi-proksi ini yang onar juga semua di Timur Tengah bahkan di dunia, bahkan sekarang mau ke Eropa juga, di Amerika juga kan udah bikin onar juga nih si Iran, grup-grupnya ini kan. Mereka melalui mahasiswa-mahasiswa, para imigran-imigran, pemuda-pemuda yang mereka kirimkan ya, manuver-manuver mereka sebenarnya sudah melakukan manuver juga. Iran sendiri menyadari bahwa mereka nggak mungkin Islam ini bisa menang menguasai dunia lewat teknologi, jauh lah, semuanya belinya juga dari Korea Utara, dari Soviet dulu Soviet, Rusia, ya kan, China, begitu kan. Nah, jadi mereka menyadari begitu, termasuk yang hipersoniknya ini semua ya juga bantuan teknologi, ahli transfer teknologi, tim ahli yang dikirim oleh Rusia begitu, termasuk China juga ya, ada ya karena ada perdagangan, kayak China sendiri kan minyak ya dengan mereka begitu. Ya supaya juga China, Rusia, Korea Utara punya aliansi baru lagi, minimal dari yang Islam lah, ada si siapa nih namanya, Iran ya kan, grup-grupnya dia, sehingga kalau China ya senang lah bisa dapat ambil hati, ya dia dagang kan ke wilayah-wilayah mereka yang nggak bisa diambil oleh Eropa, Amerika sekarang begitu kan. Nah, udah berubah nih zamannya, jadi dia ambil keuntungan ekonomisnya juga. Nah, tetapi kalau Rusia kan bisa dipakai sebagai tentara juga, ya kan, seperti kayak dulu Hitler dimusuhi sama Rusia, termasuk Soviet aja kan beraliansi dengan Amerika, dengan Inggris dan Prancis untuk lawan Nazi kan, Jerman kan, tetapi Nazi justru aliansinya ya dengan yang Muslim begitu. Jepang sekarang Rusia juga begitu. Italia. Rusia ya kan, termasuk Mussolini sebelumnya ya. Nah, jadi beda presiden ya. Nah, sedangkan Kamala lebih kacau lagi. Pokoknya kalau dia jadi presiden, saya nggak mau kasih dana lagi nih buat si Israel katanya. Kalau Biden ya masih bisa lah, masih keluar begitu ya. Tapi ngomong-ngomong ini kok di Senat gimana? Tapi Pak SK, ngomong-ngomong ini kok ini kita ini Ibu Koni sama Ibu Koni sama Ibu Monik kok nggak pernah muncul ya dalam ini ya, di Zoom-nya Pak Pol ya? Ya kan dia sibuk juga kali Pak, dia jadi pembicara di luar kali. Pak SK, Pak SK. Iya. Tapi kita ini punya harapan besar nanti Januari. Soalnya si Trump udah janji mass deportation, deportasi massal. Nah itulah. Iya. Kalau dia mah udah tahu persis Pak. Nah kalau yang Kamala Biden ini ya bukan dibegoin, sebenarnya tahu aja. Cuman dia memang kalau dia deportasi atau dia benar terang-terangan mendukung Israel untuk menghabisi Iran dan semua proksinya, dia takut Pak. Di situ ada 3 juta suaranya orang-orang Muslim di situ, kehilangan Demokrat itu. Nah dia mau jagalah di situ ya. Jadi salah satu kemenangannya si Biden itu ya dari suara-suara migran Pak sebenarnya, ya kan? Imigrannya imigran Muslim lagi. Iya, dia jaga, dia baik-baikin dulu lah itu, takut dia nggak kepilih. Yang di Malaysia aja mereka bikin rusuh tuh. Iya. Nah kan gitu, jadi si Iran dia tahu persis si Khamenei ini, gue lawan negara-negara yang makan babi nggak mungkin bisa menang, kalah gue teknologi Muslim nggak bisa bikin apa-apa, bikin anak bisa ya, kawin banyak nggak bisa begitu ya, tapi kalau untuk bikin senjata canggih ya susah lah ya, tapi kita acungin jempol lah ya lewat bantuan si siapa nih namanya, Rusia dan si China juga mungkin ya, termasuk Korea Utara, sehingga dia bisa menghasilkan rudal hipersonik ya yang cukup kuat, kemarin bisa 12-15 menit atau 18 menit lah ya, 16.000 km per jam itu
boleh dibilang canggih ya, tetapi ya tetap juga secanggih-canggihnya Tapi ini Pak gagal Eka, juga gitu. ya, Ya, sorry Pak Eka, tapi gini loh, ya, sampai sekarang itu Iran dia masih belum punya nuklir bom, masih nggak masih bisa. ini, dia masih cuman ini apa namanya, masih masih ini apa, jadi biarpun dia punya nuklir bom, cara deliverynya itu gimana, mau pakai apa? Ya kan, umpama dia pakai udara, pakai ya, dia bilang ini intercontinental ballistic missile. Iya Mm-mm. benar. Tapi kan itu harus ngelewatin Syria, harus ngelewatin Jordan. Sebelum sampai Israel pasti dihampisin tuh sama si Jordan. Dia nggak mau kalau jatuhnya di negara dia, kan gitu. Iya, Jadi tapi kan maksud itu bisa tujuannya dia, juga. hah? Iya, tapi dia kan gini Pak, kalau nuklir sama seperti ini ya, biasanya dari darat penyerangannya, ya kan, bisa juga jadi dari fasilitas nuklirnya dia ya peluncurannya, juga bisa juga dari kapal ya, termasuk kapal selam ya, bisa juga beberapa nuklir yang nggak terlalu berat dimodifikasi, nggak terlalu berat ya, ukurannya mungkin nggak sampai 10 ton, itu bisa dibawa oleh ini juga pesawat, tetapi mungkin pesawat besar ya, tapi dia juga nuklirnya mungkin ukurannya kecil ya, jangan yang terlalu besar ya, apalagi kalau yang sampai Nuklir panjang taktis lah 10-12 gitu. meter begitu Oh, ya. Nah, kalau dia bisa kembangkan seperti itu, bisa aja ya, seperti kayak mungkin Israel, dia bisa aja melalui kapal ya, kapal selam, kapal perang atau darat, atau juga melalui pesawat dia begitu ya. Seperti itu, tetapi ya terbatas. Kalau di pesawat kan dia nggak bisa yang terlalu besar kali mungkin hulu ledaknya, tapi yang namanya nuklir kan besar sekali. Nah, tetapi Iran ini dia walaupun memiliki persediaan uranium ya, tetapi kan sejak tahun berapa ya, semenjak di 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 boykot, di embargo begitu ya. Jadi dia kan diminta Iran harus mengurangi persediaan uraniumnya ya sampai 98% waktu itu kalau nggak salah, sehingga uranium dia cuman tingkatnya itu ya paling cuman 3,67% begitu, supaya dia nggak bisa untuk masih di bawah tingkat untuk bisa pengayaan uraniumnya itu bisa untuk membuat bom, Pak. Untuk menjadi hulu ledak, makanya dia nggak punya Hanya itu, hulu ledaknya begitu. tapi Bahkan itu yang kan dulu kan udah dihancurin juga fasilitasnya itu ya, dengan serangan cyber itu ya, tapi ya tapi itu yang ditakutin, dia akan gini Pak SK, mengembangkan karena si Rusia dan si Korea Utara atau China itu membantu mereka juga, dan bisa juga si Iran ini udah ngemis-ngemis kan, udah bujuk-bujuk Rusia sama si Korea Utara maupun si siapa nih satu lagi, si China, ya transferin gue dong ininya teknologinya begitu ya, supaya gue Pak ngerti SK, ini segala macam ya, gimana Pak SK, dapatnya Pak dari SK. Pakistan Pak SK, ya benar Pakistan, sama-sama tapi Islam. Pakistan ya bisa juga kayak begitu. Nah, soalnya kan si Pakistan juga sebenarnya kan dia nggak bisa bikin itu semua karena dari Amerika aja waktu perang di Taliban itu ya, Afghanistan. Jadi karena dianggap si Pakistan ini membantu Amerika dan NATO begitu untuk menyerang dulu kan si Al-Qaeda begitu ya. Ternyata tapi kan dia main dua kaki, yang satu ngelindungin teroris, tapi satu lagi ini supaya dapat bantuan dari Amerika, sampai si Trump kan protes kritikin bodoh begitu, Amerika mau ngeluarin sampai 450 triliun kalau nggak salah untuk kasih ke si Pakistan begitu ya, setiap tahun dikasih berapa triliun kalau nggak salah itu si Pakistan itu, jadi udah berapa puluh tahun ini udah total 450 triliunan. Tapi gini Pak SK, balik lagi, ini kan kita udah pengalaman nih sama si Irak. Sekarang sampai sekarang ini di Iran, IAEA itu International Atomic Energy Agency ini nggak boleh masuk untuk inspeksi. Nah ini kita ceritanya balik lagi sama si Irak dulu, Saddam Hussein.
Orang dari IAEA nggak boleh masuk. Dia bilang gua punya nuklir. Gak taunya orang Arab ini kan gedabos mulutnya itu bohong. Begitu masuk nggak ada. Dan siapa tahu di Iran ini juga the same case, nggak ada. Begitu masuk nggak ada tuh barang, kan gitu. Ya kan bisa juga. Kita ini ngomong-ngomong. Ya. Itu di Lebanon itu sebenarnya masih ada nggak sih milisi Kristen gitu yang dulu itu kan mereka bisa mulai pemberontakan dari dalam biar di Lebanon itu nggak Hizbullah lagi yang berkuasa gitu. Kalah kuat senjatanya semua kalah kuat. Jadi di Lebanon itu Pak sejak waktu perang perang internal mereka waktu itu ya. Iya. Civil War. Mereka akhirnya kan bersepakat ya sudah kita bentuk pemerintahan lah ya. Jadi kan dibagi nih sekarang pemerintahannya, PM-nya, presidennya, ketua DPR-nya semua dibagi-bagi. Ada yang dari Kristen, ada yang dari apa di situ tuh agamanya Maronit atau apa ya. Nah terus ada juga dari mungkin Katolik, ada juga dari Islam, Islamnya juga ada yang dari Sunni, ada yang dari Syiah. Ya, jadi mereka sepakat ya udahlah kita damai kalau nggak hancur nih negara kita. Padahal kan dulu kan negara ini kan bagus ya. Jadi memang paradise-nya Timur Tengah di situ ya. Nah, tetapi kan rusak semenjak Iran si Khamenei ini ya biang keroknya 79 ingin menegakkan Syiahnya ya, membuat pengaruh di Timur Tengah ya, negara-negara yang model-model yang kecil seperti itu ya. Ini kan si Lebanon cuma berapa sih 10 ribuan kilometer ya kalau nggak salah. Nah itu di ini Pak dibujuk-bujuk kan pokoknya kecil-kecil dulu dari militan-militan. Jadi dia pendekatannya kan kalau Islam ormas-ormas. Jadi begitu siapa nih punya ormas banyak ininya akhirnya disupport secara keuangan, dilatih semua ya. Senanglah pemimpin-pemimpinnya seperti Khaled Masal, seperti siapa Nasrallah ini, tahu-tahu dari orang yang preman biasa, preman ormas jadi ini apa orang penting begitu ya kan. Tapi ya mereka harus inilah ngumpet-ngumpet di gorongan mulu tuh kan tiap hari kan, takut kan dibunuh juga mereka kan. Nah, tetapi ya udah mereka dijanjiin lah dapat uang banyak ya, harta triliunan begitu ya, tetapi kerjaannya teror begitu. Nah akhirnya kan jadi hancur kan negara-negara seperti model yang Palestina mestinya seperti di West Bank kan hidup enak, Lebanon dulu tuh hidupnya enak ya, makmur udah kayak paradise saja, cuman ya sekarang kan hancur, apalagi ya gara-gara kayak begitu keluar-keluarnya semua itu proksi-proksinya si Khamenei ya begitu. Nah, Tapi si Iran juga nih bisa jadi hancur juga nih ya, rakyatnya kesian. Tapi ya kita harapkan mungkin ada lah ya korban pasti ada aja, tapi kita harapkan kecil di Iran. Tetapi ya rejim ini yang mesti digulingkan begitu. Tapi gini Pak SK, kita ngomongin Indonesia ke depan deh. Kira-kira perlu waktu berapa puluh tahun supaya Islam ini dipisahkan dari pemerintah. Kalau nggak gitu Indonesia tetap ini stand still, nggak bisa maju ke depan. Kalau Islam masih kita sih berharap Prabowo kalau dia kepilih, dia 5 tahun yang pertama itu dia bagus, fokus di ekonominya bagus segala macam dan Pancasila dia tegakkan. Nah, mungkin kalau dia bisa cepat ya dia bangun kekuatan militernya dia lagi seperti Soeharto ya, semua tangan kanannya di polisi, di BIN, di tentara, dia perkuat lagi tuh sekarang tuh nanti kodam koramilnya semua ya. Nah seperti kayak zaman Soeharto lagi ya, yang bandel-bandel ya gue tinggal ciduk aja lu ya kan, gue datengin, kalau lu masih macem-macem ya gue comot ya kan, masukin lah itu 10-20 tahun. Nah yang model-model kayak si Rizik berani-berani ngelawan pemerintah ya dihajar itu semua mestinya. Nah kalau 5 tahun pertama saya yakin bagus. 5 tahun pertama saya yakin bagus. 2-3 tahun itu paling cepat Pak. Tapi ya kita harapkan yang lain-lain juga mestinya lebih nggak berani ya. Karena semua itu berani karena si Jokowi kurang tegas.
terlalu letoy, makanya diserang apapun diem aja, mingkem aja, ya dibiarin terus. Akhirnya lama-lama nunjak lah. Muslim kan rata-rata begitu, ya didiemin terus, nunjak. Ya sama aja kayak Israel kasih Hizbullah serang-serang mulu roket berapa kali ya. Udah setahun ini kita diem, tapi udah kali ini kita hajar udah. Nah sama. Kalau dihajar ya mereka nggak bisa apa-apa, diam kayak seperti Rizik kemarin ditahan 2-3 tahun nggak bisa apa-apa, si Bahar ditahan nggak ada apa-apa, ya cuman karena melempam aja payah. Coba kalau di Singapura pemerintahnya yang tegas, di Amerika, di Eropa yang model-model kayak begitu biang onar, ya masuk penjara lah, ya masuk penjara begitu. Teman-teman, Ada tukang bom aja si itu malah dilepas kan, dapat gitu pemerintahnya. Ya.